Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Luciana Hendrika dengan NPM 0321190072. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP yang telah saya buat sebelumnya dengan materi buku fiksi dan non-fiksi pada kelas 7 SMP. Langsung saja. Pada bagian pertama yaitu mengenai identitas pendidikan, yang dimana yaitu untuk satuan pendidikannya SMPN 1 Jasinga dengan mata pelajaran Bahasa Indonesia untuk kelas atau semesternya yaitu kelas 7 dengan semester genap. Materi pokoknya yaitu buku fiksi dan non-fiksi dengan alokasi waktu 1 kali 40 menit atau 1 kali pertemuan. Dengan kompetensi dasar yaitu 3.18 mengenai menelaah unsur buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca dengan indikator pencapaian kompetensi. Yang pertama ada 3.18.1 yaitu mengenai menelaah unsur buku fiksi yang bisa dikomentari. Yang kedua 3.18.2 yaitu mengenai menelaah unsur buku fiksi non-fiksi yang bisa dikomentari. Dan 3.18.3 yaitu mengenai menentukan persamaan dan perbedaan unsur buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya ada 4.18 yaitu menyajikan tanggapan terhadap buku fiksi dan non-fiksi yang dibaca secara lisan atau tertulis dengan indikator pencapaian kompetensi yaitu 4.18.1 mengenai membuat komentar mengenai buku fiksi yang dibaca dan 4.18.2 yaitu membuat komentar mengenai buku non-fiksi yang dibaca. Selanjutnya yaitu mengenai tujuan pembelajaran. Yang pertama, melalui pembelajaran mengenai buku fiksi dan non-fiksi, peserta didik dapat memahami unsur-unsur dari buku fiksi dan non-fiksi. Yang kedua, melalui kegiatan mengamati buku fiksi dan non-fiksi, peserta didik mampu menelaah buku fiksi dan buku non-fiksi dengan tepat. Dan yang ketiga, dengan membaca buku fiksi dan non-fiksi, peserta didik dapat menentukan persamaan dan perbedaan dari buku fiksi dan non-fiksi. Dan yang keempat, dengan membaca buku fiksi dan non-fiksi, peserta didik dapat mengomentari buku yang telah dibaca sebelumnya dengan tepat. Nah, yang selanjutnya ada materi pembelajaran. Pada pertemuan kali ini, untuk materi pembelajaran yang akan dibahas, yang pertama ada unsur buku fiksi yang bisa dikomentari, yang kedua ada unsur buku non-fiksi yang bisa dikomentari, yang ketiga ada unsur kebahasaan buku fiksi dan non-fiksi, dan yang keempat perbedaan buku fiksi dan non-fiksi. Selanjutnya ada metode pembelajaran. Pada RPP kali ini, saya menggunakan metode pembelajaran dengan pendekatan saintifik dan model pembelajaran discovery learning. Selanjutnya, dengan media pembelajaran, alat dan sumber belajar. Di sini saya menggunakan media pembelajaran berupa worksheet atau lembar kerja siswa, lembar penilaian, buku fiksi dan buku non-fiksi. Untuk alat pembelajarannya ada berupa papan tulis, spidol, laptop, dan proyektor. Dan yang ketiga ada media pembelajaran. Media pembelajaran ini berupa buku siswa Bahasa Indonesia SMP atau MTS kelas 7 edisi revisi Kemendikbud. Nah, yang selanjutnya ada kegiatan pembelajaran yang dimulai dengan kegiatan pendahuluan yang dimana guru melakukan atau guru membuka dengan salam lalu berdoa yang dipimpin oleh salah satu peserta didik untuk memulai pembelajaran. Di sini termasuk ke dalam spiritual. Yang kedua yaitu guru mulai mengecek kehadiran peserta didik. Yang ketiga, guru mengaitkan materi atau kegiatan pembelajaran yang akan dilakukan pada pertemuan hari ini dengan materi yang telah dibahas atau telah dipelajari pada pertemuan sebelumnya. Dan yang keempat, guru menyampaikan tujuan pembelajaran yang akan dicapai oleh peserta didik pada pembelajaran hari ini. Dilanjutkan dengan kegiatan inti yang berisi orientasi di mana peserta didik menyimak penjelasan guru mengenai buku fiksi dan non-fiksi yang ditampilkan oleh guru melalui PowerPoint. Dilanjutkan dengan guru meminta peserta didik
untuk membaca salah satu buku fiksi ataupun buku non-fiksi. Dan yang ketiga, peserta didik membaca dan mencatat mengenai buku fiksi dan non-fiksi yang telah disiapkan sebelumnya. Hal tersebut termasuk ke dalam kegiatan literasi, rasa ingin tahu, dan adanya teknologi. Selanjutnya dalam kegiatan mengorganisasi di mana peserta didik itu akan dibentuk menjadi beberapa kelompok. Selanjutnya peserta didik mulai menyimak arahan guru tentang pengerjaan tugas yang akan diberikan dalam kegiatan pembelajaran. Selain itu, guru juga memastikan semua anggota kelompok memahami tugas yang telah diberikan pada pembelajaran saat itu. Setelah itu, dilakukannya membimbing penyelidikan di mana guru mulai membagikan LKPD kepada peserta didik dan peserta didik mulai menelaah unsur buku fiksi atau buku non-fiksi yang telah dibaca sebelumnya. Dilanjutkan dengan peserta didik secara berkelompok diminta untuk membaca kembali buku fiksi atau non-fiksi yang telah disepakati sebelumnya atau yang telah ditentukan oleh guru sebelumnya, dan setiap anggota kelompok diarahkan untuk menelaah unsur buku fiksi atau buku non-fiksi, di mana pada kegiatan ini terjadi komunikasi, literasi, critical thinking, tanggung jawab, dan adanya kerjasama. Dilanjutkan dengan peserta didik saling bertanya dan mengungkapkan pendapat saat berdiskusi. Selanjutnya dengan kegiatan menyajikan hasil di mana peserta didik menguraikan hasil diskusi yang telah dilakukan pada lembar kerja peserta didik, yang dimana hal tersebut termasuk ke dalam kegiatan critical thinking. Lalu selanjutnya guru memfasilitasi kegiatan diskusi kelompok, dan kegiatan selanjutnya yaitu menganalisis. Pada kegiatan menganalisis ini, peserta didik mulai mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas, dan ini termasuk ke dalam kegiatan adanya kegiatan komunikasi dan creativity. Selanjutnya, kelompok yang lain diminta untuk menanggapi dan memberikan apresiasi atas hasil diskusi yang telah dilakukan oleh kelompok lain. Selanjutnya, guru mulai memberikan apresiasi terhadap kelompok yang telah mempresentasikan hasil diskusi di depan kelas. Dengan selanjutnya, guru atau peserta didik mulai menyimpulkan pembelajaran terkait unsur buku fiksi dan buku non-fiksi. Di sini terjadinya kegiatan collaboration dan communication. Dan pada kegiatan penutup, yaitu peserta didik dan guru melakukan refleksi kegiatan atau pembelajaran. Guru memberikan informasi juga mengenai pembelajaran yang akan disampaikan atau pembelajaran yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya, dan guru mulai meminta peserta didik untuk mengumpulkan LKPD atau hasil diskusi yang telah dilakukan bersama anggota kelompok sebelumnya. Dalam RPP ini juga terdapat instrumen penilaian. Yang pertama ada instrumen penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Untuk sikap itu berisi lembar pengamatan, untuk pengetahuan itu berisi tes tertulis dan soal esai, dan untuk keterampilan itu penilaian keterampilannya berupa membaca buku fiksi dan non-fiksi, yang dimana selanjutnya peserta didik diminta untuk mengomentari buku fiksi atau buku non-fiksi yang telah dibaca sebelumnya. Lalu penilaian tersebut dibuat dalam bentuk lembar kerja peserta didik. Selanjutnya ada rubrik penilaian yang di tabelnya terdiri dari nilai, skor, dan kriteria penilaian. Untuk nilai sendiri terdiri dari sangat kurang, cukup, baik, dan sangat baik. Nah, untuk sangat kurang ini dengan skor kurang dari 20, dengan kriteria penilaian, rancangan yang dikerjakan tidak menyelesaikan permasalahan. Lalu untuk nilai yang kurang, memiliki skor 21-40, yang dimana kriteria penilaiannya yaitu rancangan yang dikerjakan sudah teratur tapi belum menyelesaikan permasalahan. Dilanjutkan dengan nilai yang cukup dengan skor 41-60, di mana rancangan yang dikerjakan terstruktur dan sudah dapat menyelesaikan permasalahan. Selanjutnya dengan nilai baik dengan skor 61-80, dengan kriteria penilaian, rancangan yang dikerjakan terstruktur, dapat menyelesaikan permasalahan tetapi masih ada beberapa bagian yang dianggap kurang. Dan untuk nilai yang terakhir yaitu sangat baik dengan skor lebih dari 81, dengan kriteria penilaian, rancangan yang dikerjakan terstruktur, dapat menyelesaikan permasalahan dan sudah lengkap.
Dan untuk kriteria penilaian yang terakhir, yaitu yang pertama ada aspek atau ranah, ada teknik penilaian dan bentuk instrumen. Untuk aspek atau ranah yang pertama yaitu ada sikap, dengan teknik penilaian yaitu penilaian diri dan penilaian antar teman, yang dimana bentuk instrumennya berupa lembar penilaian diri dan lembar penilaian antar teman. Yang kedua ada aspek atau ranah pengetahuan dengan teknik penilaian yaitu tes tertulis, yang dimana dengan bentuk instrumennya yaitu soal LKPD dan soal evaluasi yang berbentuk esai. Dan yang terakhir yang ketiga yaitu dengan aspek atau ranah keterampilan dengan teknik penilaian tes tertulis dan tes lisan dengan bentuk instrumen. Yang pertama ada soal LKPD dan soal evaluasi berbentuk esai, dan yang kedua mempresentasikan hasil diskusi kelompok di depan kelas. Nah, di sini ada contoh LKPD dari RPP yang telah saya buat. Di sini saya membuat lembar kerja peserta didik juga. Lalu ada contoh refleksi atau evaluasi yang dimana diberikan kepada peserta didik untuk dikerjakan secara individu, bukan kelompok. Dan dilanjutkan dengan materi-materi. Di sini ada materi-materi yang akan saya bahas atau saya jelaskan kepada pertemuan kali ini. Sekian yang bisa saya sampaikan pada pemaparan kali ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.